Hai, selamat pagi bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan atas berkat dan lindungannya kepada kita, sehingga sampai saat hari ini kita masih merasakan napas kehidupan segar yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang anak Allah, saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Yunus Malango. Saya sekarang duduk di tingkat 1 jurusan teologi, berada di perguruan tinggi SLA PTSN yang berada di Pematang Siantar. Pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman saudara sekalian, saya akan menjelaskan sedikit daripada firman Tuhan yang berjudul tentang anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering mendengar, siapa sih anak Allah? Siapa Bapa? Siapa Roh Kudus? Dan di sini kita akan membahas tahap demi tahap. Pada saat ini, kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang anak Allah. Yang dimana anak Allah itulah Yesus sendiri. Dimana kita baca dalam kitab Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa. Oleh karena kesetiaannya kepada kita, dia rela menggunakan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita tarik dalam hidup kita, bagaimana jika kita memiliki seorang anak, terus kita mengorbankan anak kita. Apakah kita sebagai orang tua sudah siap mengorbankan anak kita? Pasti kita akan berpikir 2 kali, bahkan berpikir beribu-ribu kali. Bagaimana mungkin anak saya korbankan? Bagaimana mungkin? Mungkin kita bisa berpikir, aduh, bagaimana ini? Ibarat katanya kalau orang Batak bilang mardua holong. Bagaimana ini? Pasti berpikir terus berpikir. Tapi bisa kita lihat kisah daripada Bapak Abraham, di mana Tuhan mengatakan untuk mengorbankan anaknya daripada Ishak. Tetapi apa, saudara-saudara sekalian? Bapak Abraham, dia dengan ketulusan hatinya ingin mengorbankan anaknya. Dia bawa anaknya, dia tidak beritahu anaknya bahwa anaknya ingin dikorbankan. Tetapi apa Bapak Ibu sekalian? Oleh karena kesetiaan dia yakin dan percaya Tuhan memiliki rencana lain. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia rela mengorbankan anaknya. Tetapi apa? Tuhan hanya menguji iman daripada Bapak Abraham. Ternyata kesetiaan atas iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham sangat luar biasa. Dia yakin dan percaya semuanya tidak ada apa-apa, semuanya tidak ada gunanya di dunia ini kecuali kebenaran iman yang setia. Karena apa? Iman lah nanti yang dapat menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita banyak bercerita atau kita bisa tarik cerita daripada tokoh-tokoh Alkitab. Mereka mengatakan banyak kesaksian-kesaksian yang dimiliki oleh tokoh Alkitab. Ada mereka disiksa, contohnya di Stefanus. Oleh karena mempertahankan imannya, dia rela dilempar oleh batu sehingga dia mati. Apa kita sudah siap seperti tokoh Alkitab? Marilah kita meniru sebaik mungkin. Kembali lagi kita tentang cerita daripada anak Allah, yang mana kita bisa baca dalam kitab Yohanes 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah perkataan Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan menurunkan seorang anak melalui dari rahim seorang wanita, yaitu si Maria. Kita bisa baca dalam kitab Matius 1 ayat 23. Inilah perkataan Nabi Yesaya yang sudah digenapi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan akhirnya perkataan daripada Nabi Yesaya sudah digenapi, dan akhirnya Yesus turun ke dunia melalui rahim daripada si Maria untuk menebus dosa manusia. Jadi sangat luar biasa Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mengurahkan anak tunggal untuk menebus dosa kita, dosa saya, dosa kita semua, oleh karena kesetiaannya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana kesetiaannya Tuhan kepada kita, kesetiaan Yesus kepada kita. Dia sangat banyak dicobai. Anak Allah sangat banyak dicobai selama di dunia. Kita bisa baca dalam Matius 4, pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam,
Bagaimana saudara sekalian? Dia sangat bisa menahannya. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita berpuasa saja dalam satu hari saja, kita sudah merasa kelelahan. Bagaimana ini Tuhan? Saya tidak tahan. Tetapi apa? Kita bisa melihat daripada cerita Yesus. Dia percaya. Dia setia. Pada saat dia dicobai, mana iblis mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman keluar daripada mulut Allah. Sangat luar biasa. Jadi mana kita belajar tentang cerita anak Allah atau cerita Yesus selama di dunia. Sangat banyak cerita yang dapat kita tarik dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menjadi contoh yang baik, menjadi terang kecil. Mari kita selalu membaca, karena banyak membaca akan banyak pengetahuan. Jadi pada saat nanti ada nabi-nabi palsu, kita akan mengetahui apa yang dikatakan mereka benar atau tidak. Mari kita lebih bersemangat membaca tentang Alkitab, bahwa Alkitab inilah terang bagi kita. Kita dapat mengembangkannya agar itu dapat berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Jadi mungkin ini tentang anak Allah yang bisa saya sampaikan secara singkat. Jadi nanti di hari berikutnya saya akan menjelaskan tentang Roh Kudus. Jadi kita mari bersemangat menceritakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Uang atau harta semuanya tidak ada gunanya di dunia ini. Karat semuanya akan memakan. Tidak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Jangan kita berfokus saya ingin kaya akan harta. Tetapi marilah kita kaya akan iman. Ada amin? Amin. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya bawakan, kira bermanfaat bagi kita semuanya. Karena Tuhan memberkati. God bless us.